Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas anggaran di bidang kredit pada perusahaan, di mana dalam materi ini akan ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian anggaran kredit. Kedua, tujuan anggaran kredit. Ketiga, komponen anggaran kredit. Keempat, manfaat anggaran kredit. Kelima, contoh anggaran kredit. Dan yang terakhir, tahapan penyusunan anggaran kredit. Memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian anggaran kredit. Di sini saya sebagai presentator pertama ingin menjelaskan pengertian anggaran kredit. Apa itu anggaran kredit? Jadi anggaran kredit adalah sebuah rencana keuangan yang menggambarkan jumlah dana kredit yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan. Misalnya teman-teman, perusahaan atau organisasi kepada pihak lain dalam periode tertentu. Jadi anggaran ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur, mengalokasikan, dan mengkontrol pemberian kredit agar tetap sesuai dengan kebijakan dan kapasitas finansial. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tujuan anggaran kredit. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu menentukan batas kredit pelanggan, agar perusahaan tidak memberikan kredit melebihi kemampuan pelanggan untuk membayarnya, teman-teman. Terus yang kedua yaitu mengelola risiko kredit macet. Dengan pengawasan ketat, perusahaan bisa menghindari kerugian akibat pelanggan gagal membayar. Terus yang ketiga yaitu menjaga likuiditas perusahaan. Kredit yang terlalu longgar bisa menghambat arus kas, sementara anggaran kredit membantu menjaga keseimbangan. Terus yang keempat yaitu meningkatkan penjualan. Dengan kontrol kredit bisa meningkatkan penjualan, tetapi tetap harus dikelola dengan batas yang aman. Terus yang kelima atau yang terakhir teman-teman yaitu menyediakan dasar untuk evaluasi kinerja piutang. Anggaran kredit membantu membandingkan realisasi piutang dengan target yang telah ditetapkan. Poin selanjutnya yaitu komponen anggaran kredit. Komponen anggaran kredit merujuk pada elemen-elemen penting yang perlu diperhitungkan saat menyusun anggaran kredit oleh suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Di sini saya akan menjelaskan 8 komponen utama dalam anggaran kredit. Masing-masing berperan penting dalam pengelolaan kredit oleh suatu perusahaan. Pertama yaitu kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini seperti menentukan syarat pemberian kredit dengan memberikan tenggat waktu pembayaran, misalnya 30 hari atau 1 tahun. Menentukan kriteria kelayakan pelanggan agar hanya pelanggan yang memenuhi syarat yang diberi kredit. Selain itu juga menetapkan batas kredit maksimum yang dapat diberikan kepada tiap pelanggan. Komponen yang kedua yaitu volume penjualan kredit. Maksudnya yaitu estimasi nilai penjualan yang dilakukan secara kredit dalam periode anggaran. Komponen yang selanjutnya yaitu periode penagihan. Seperti menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Yang keempat, tingkat piutang tak terdagih. Maksud dalam komponen ini yaitu agar berantisipasi untuk menghindari kerugian yang tidak direncanakan, karena bisa saja persentase penjualan kredit yang diperkirakan tidak tertagih atau macet. Yang kelima, biaya penagihan. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk menagih piutang termasuk gaji staf, penagihan, atau jasa pihak ketiga. Yang keenam, diskon penjualan tunai. Estimasi potongan harga untuk pelanggan yang membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, cadangan piutang tak tertagih. Dana cadangan untuk mengantisipasi risiko piutang macet yang dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengurang piutang. Yang terakhir, arus kas dari piutang. Perkiraan kapan kas akan diterima dari piutang yang timbul. Poin selanjutnya yaitu manfaat anggaran kredit. Manfaat yang pertama yaitu anggaran kredit membantu menentukan batas kredit yang aman untuk pelanggan sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Manfaat yang kedua, dengan pengelolaan kredit yang baik, perusahaan bisa memperkirakan kapan pembayaran dari pelanggan akan diterima, membantu menjaga kelancaran arus kas.
Manfaat yang ketiga, anggaran kredit memberikan gambaran tentang penjualan kredit yang diharapkan dan kapan dana akan masuk, mendukung perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat. Yang keempat, dengan menawarkan kredit kepada pelanggan yang layak, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan, terutama untuk produk dengan harga tinggi. Yang kelima, adanya penganggaran kredit mendorong perusahaan untuk menyiapkan sistem penagihan yang teratur dan profesional. Manfaat yang keenam, membantu perusahaan mengevaluasi mana pelanggan yang layak diberi kredit dan mana yang berisiko tinggi. Tahapan penyusunan anggaran kredit dalam perusahaan. Nah, ada beberapa tahapan dalam menyusun anggaran kredit dalam perusahaan. Tahapan yang pertama yaitu analisis histori kredit. Jadi, perusahaan itu meninjau data historik terkait penjualan kredit, terus piutang usaha, rasio keterlambatan pembayaran, dan kerugian piutang. Jadi, perusahaan itu menganalisis atau meninjau data-data tersebut. Nah, tahapan yang kedua yaitu penetapan kebijakan kredit. Jadi, perusahaan itu menentukan syarat dan ketentuan kredit seperti batas kredit, jangka waktu pembayaran seperti jangka waktunya itu 30 hari semisal. Terus ada juga diskon pembayaran lebih awal dan kriteria kelayakan pelanggan. Jadi itu adalah tahapan penetapan kebijakan kredit. Lalu tahapan yang ketiga yaitu perkiraan penjualan kredit, di mana perusahaan itu memproyeksikan volume penjualan yang dilakukan secara kredit dalam periode anggaran berdasarkan tren sebelumnya dan strategi penjualan. Jadi perusahaan itu memperkirakan penjualan kredit. Lalu yang keempat yaitu tahapan penilaian resiko kredit, di mana perusahaan itu melakukan penilaian terhadap resiko seperti resiko gagal bayar atau risiko gagal bayar, termasuk klasifikasi pelanggan berdasarkan tingkat risiko dan penggunaan analisis kredit seperti kredit scoring. Lalu yang kelima, penyusunan anggaran kredit. Jadi perusahaan itu merinci target penjualan kredit, terus estimasi piutang usaha, serta biaya terkait. Contohnya biaya terkait itu misalnya biaya penagihan hutang, penagihan atau penyisihan piutang tak tertagih. Itu penyusunan anggaran kredit. Terus ada juga tahapan koordinasi dengan departemen terkait. Jadi perusahaan itu mengintegrasikan anggaran kredit dengan anggaran kas, lalu anggaran penjualan, dan anggaran piutang untuk memastikan konsistensi dan kesiapan operasional. Itu adalah tahapan koordinasi dengan departemen terkait. Lalu yang terakhir yaitu tahapan monitoring dan evaluasi berkala. Jadi setelah anggaran itu diterapkan, perusahaan itu melakukan pengawasan terhadap realisasi penjualan kredit dan melakukan penyesuaian bila terjadi deviasi signifikan. Jadi itu adalah beberapa tahapan penyusunan anggaran kredit. Contoh dari penyusunan anggaran kredit di dalam perusahaan. Nah, contoh dari anggaran kredit dalam perusahaan ya. Di situ kami memberikan contoh PT XYZ. PT XYZ itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk elektronik dengan sistem kredit. Lalu dalam penyusunan anggaran kredit, jadi perusahaan PT XYZ ini menyusun anggaran kredit untuk bulan Mei 2025 berdasarkan estimasi penjualan sebesar 500 juta. Nah, dari total penjualan tersebut,
sebesar 60% atau setara dengan 300 juta itu diperkirakan berasal dari penjualan secara kredit. Nah, dalam penyusunan batas kredit, perusahaan itu memperkirakan akan melayani sekitar 10 pelanggan kredit besar dengan batas maksimum kredit yang ditetapkan itu sebesar 50 juta per pelanggan. Maka total batas kredit yang disiapkan perusahaan itu mencapai 500 juta. Nah, namun perusahaan itu juga mempertimbangkan resiko piutang tak tertagih yaitu atau bad debit yang diperkirakan sebesar 5% dari total penjualan kredit. Dengan demikian, nilai piutang yang mungkin tidak tertagih itu diperkirakan sebesar 15 juta. Nah, setelah dikurangi estimasi piutang tak tertagih itu, anggaran penerimaan kredit bersih yang diharapkan oleh perusahaan adalah sebesar 285 juta untuk bulan Mei 2025. Jadi itu adalah contoh dari anggaran kredit dalam perusahaan. Demikianlah pembahasan anggaran di bidang kredit pada suatu perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.